wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Laboratorium Kimia Analisis Instrumental. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum LC-MS-MS. Nah, apa itu LC-MS-MS? Nanti sebelum kita lakukan ke peralatan, sebaiknya saya jelaskan dulu apa itu LC, apa itu MS, dan apa itu MS-MS. Nah, LC di sini saya kilas balik lagi. LC ini sama dengan UPLC atau HPLC atau LC. Nah, UHPLC apa? Singkatan dari ultra. Ya, kalau ini ultra, kalau ini high. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau di sini ini bedanya adalah tekanannya P-nya bisa sampai 1250 bar. Sedangkan untuk HPLC hanya sekitar 400 bar. Tuh perbedaannya. Yang kedua, kecepatan atau flow rate-nya, kalau ini maksimal hanya sekitar yang dipakai 0,3 mili per menit. Kalau ini bisa sampai 1,5 sampai 5 mili per menit. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah di kolom yang dipakai. Nah, ini adalah kolom atau sebagai fase diamnya. Nah, kalau fase diam di UHPLC atau LC ini menggunakan teknologi yang ukurannya 1,7 mikron. Sedangkan kalau menggunakan HPLC masih menggunakan 5 sampai 10 mikron. Oke. Nah, panjang yang dipakai ini adalah 50 sampai 150 mili. Kalau ini bisa sampai 250 mili. Nah, ini perbedaannya. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya, prinsip dari kromatografi atau sebagai kromatografi di sininya, ini adalah pemisahan. Di mana resolusi pemisahan, kalau yang ini resolusi pemisahan ini jauh lebih baik. Yang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan yang HPLC. Yang kedua adalah apa? Waktu yang digunakan jauh lebih singkat. Kalau ini hanya 10 menit aja sudah selesai. Kalau yang ini bisa sampai 30 menit minimal. Nah, ini perbedaan pada LC dan HPLC atau UHPLC dan HPLC. Nah, kemarin di materi yang terdahulu sudah kita bahas apa itu HPLC dan perangkat-perangkat apa aja, elemen-elemen apa saja yang di HPLC. Termasuk di sana sudah muncul ada namanya kromatograf. Nah, ini adalah saya kilas balik apa itu HPLC atau apa itu LC. Oke. Nah, LC atau HPLC ini sekarang kita tandemkan sama MS dan MS. Apa itu MS? MS adalah mass spektroskopi. Nah, apa itu mass spektroskopi? Adalah mass di sini adalah massa. Yang dimaksud apa? Massa yang diukur di sini adalah nanti berdasarkan berat molekul dan struktur molekul. Oke. Nah, MS ini akan membaca
berdasarkan berdasarkan massa atau berat molekul dan struktur molekul. Berdasarkan apa? Berdasarkan terutama pada organik adalah pada C-nya nanti. Kalau C sebagai karbonnya, yang diukur adalah isotop 12-nya saja. Jadi di C ini ada yang mempunyai berat molekul 13, ada yang 12. Maka yang dibaca adalah isotopnya. Nah, makanya bagaimana supaya massa atau senyawa atau molekul ini bisa dibaca? Tentunya akan melalui apa yang dinamakan ionisasi. Nah, nanti akan saya jelaskan supaya bisa dibaca pada MS atau MS. Oke. Nah, sekarang kita bahas di MS. Di MS atau MSMS. Nah, MS yang dibaca berat molekul tentunya kita ada yang namanya kita simbolkan dengan apa yang dinamakan ionisasi. Di mana M ini kita lambangkan sebagai molekul. Kemudian tentunya di sini ditambahkan dengan apa yang dinamakan elektron. Nah, ini akan menjadi N dot plus ditambah, karena di sini sudah kehilangan satu elektron, maka di sini ada 2 elektron. Nah, dot di sini apa? Dot ini adalah radikal. Nah, plus di sini apa? Apa yang dinamakan dengan charge atau muatan. Nah, muatan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, itu yang harus diketahui. Nah, radikal itu apa? Radikal adalah suatu bahan atau suatu molekul yang sudah tidak seimbang lagi sehingga dia akan timbul adanya muatan. Makanya di dalam molekul itu kalau seimbang, contohnya aja mungkin metanol atau etanol atau senyawa-senyawa lainnya, kalau dia seimbang maka bahan itu akan seperti yang kita ketahui bersama, dia akan membentuk suatu suatu cairan atau suatu bahan yang kita ketahui bersama. Kalau sudah bermuatan di sini, tentunya dia akan bermuatan sehingga mudah sekali untuk dibaca nantinya di MS. Sehingga kalau di sini katakanlah muatannya positif, kalau molekulnya katakanlah di sini plus, maka kalau di MS akan dibaca M plus 1. Nah, apa yang dimanakan M plus 1 di sini atau M plus H di sini? Perbedaannya adalah kalau di sini LC, kalau di sini ada GC, yang ini ditandemkan dengan MS, maka di sini akan membentuk, kalau di sini akan membentuk apa yang dinamakan ion molekuler. Kalau di LC ini akan membentuk apa yang dinamakan kuasi ion molekuler. Apa itu kuasi ion molekuler? Kuasi ion molekuler adalah protonasi atau deprotonasi hidrogen atau hidrogen yang mempunyai massa 1,008 dalton. Makanya kalau di MS nanti ingat yang dibaca adalah isotopnya. Oke? Nah, setelah isotop akan dibaca, akan dimasukkan di sumber ion di sini, maka akan membentuk reaksi semacam kayak gini. Nah, kemudian setelah reaksi yang kayak gini, yang M di sini yang bermuatan ini akan dibaca di MS,
Kalau nanti di LCMS ingat akan membentuk kuasi yang molekuler yang dibaca dia N plus H. Kalau di GC ingat dia akan menjadi N plus. Oke. Nah setelah itu di LC ini sedikit berbeda lebih rumit pembacaannya daripada di GCMS. Kenapa? Karena di GCMS perbedaannya adalah sumber ion itu gabung sama Ms. Tapi kalau di LC sumber ion itu terpisah dengan Ms. Nah ini perbedaannya. Sehingga kalau Anda nanti menjumpai di GCMS itu akan dibaca umpamanya berat molekul katakanlah etanol yang mempunyai massa katakanlah 46, maka di sini nanti akan dibaca 46 satuannya menjadi M%. Kalau di LC dia akan membaca berarti 46 ditambah 1 menjadi 41 M%. Tergantung pada muatannya apakah negatif atau positif. Kalau negatif dia menjadi 46 dikurangi 1. Jadi 45 M%. Nah, di MS nanti Anda akan menjumpai semacam kayak gini dalam satuan M%. Di mana M di sini sama dengan massa. Z di sini adalah charge-nya atau muatan. Nah, itu pembacaan pada MS-nya, baik di GC maupun di LC. Nah, sedangkan di GLC sendiri nanti yang kita praktikkan, yang kita akan praktikannya bukan melulu pada ini aja, N plus 1 atau N min 1 di sini. Tapi bisa juga adanya apa yang dinamakan EDAP. EDAP di sini bisa timbul karena Na, bisa karena K, dan lain-lain di sini. Nah, kalau sudah menyerupai ini, tentunya dia kalau dia muatannya positif menjadi N plus Na. Pembacaannya seperti ini, plus. Atau N plus K. Contoh 46 tadi di sini dia akan ditambahkan dengan 23 sehingga menjadi di sini akan menjadi 79 M%. Ini satu contoh yang gampang kalau kita ambil sampel etanol. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Pola ionisasi pembacaan baik pada MS baik GC maupun di LC. Ingat bahwa LC dan GC itu beda pada MS-nya. Kalau di GC itu sumber ionnya gabung sama MS-nya, kalau di LC itu terpisah. Oke. Nah, nanti pada praktikum yang akan kita lakukan nanti di sini. Praktikum yang akan kita lakukan di sini, kita untuk coba menguji di sini ekstrak kedelai, kemudian yang diuji dengan LC-MS. Nah, kita tahu bahwa di kedelai ini banyak yang kita konsumsi tiap hari baik berupa tahu maupun tempe atau yang lainnya. Di sini kaya dengan katakanlah di sini protein, mungkin lemak dan karbohidrat umpamanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di LC di sini ternyata di kedelai ini apa yang dinamakan kandungan apa yang dinamakan sebagai metabolit sekunder.
Nah, ternyata di metabolis sekunder ini kaya dengan apa yang dinamakan polifenol. Nah, di polifenol sendiri terbagi menjadi banyak. Antara lain di sini flavonoid, alkaloid, saponin dan seterusnya. Nah, di flavonoid sendiri ini ada namanya zat namanya isoflavon atau sebagai fitoestrogen. Oke. Nah, kandungan-kandungan di sini bermanfaat sekali di sini sebagai zat bioaktif atau sebagai zat untuk apa ya? Untuk tubuh kita, terutama banyak sekali kandungan apa yang dinamakan antioksidan. Nah, di masing-masing bahan ini mempunyai kegunaan atau mempunyai fungsi atau manfaat, antara lain sebagai anti, di sini anti peradangan, anti kanker namanya, anti kanker, anti tumor dan seterusnya. Nah, ini akan sangat kaya sekali. Makanya coba nanti Anda saudara identifikasi komponen atau tumbuhan atau apapun yang ada di tempat Anda untuk diidentifikasi, terutama yang berhubungan dengan apa yang dinamakan kalau yang sekarang itu herbal. Nah, bagaimana kita mendapatkan herbal? Tentunya kalau di teknik kimia itu tidak akan susah. Karena apa? Anda tahu apa yang dinamakan prinsip ekstraksi, destilasi, dan seterusnya. Nah, ini kalau ekstraksi prinsipnya apa? Kelarutan. Berarti zat-zat bioaktif atau metabolis sekunder ini bisa Anda ambil dengan prinsip adanya ekstraksi. Nah, kita coba di fitoestrogen atau isoflavon nanti untuk uji untuk dipraktekkan. Nanti kita uji isoflavon. Nah, ternyata di isoflavon itu banyak sekali kandungannya, antara lain genistein, ada namanya genestin, ada namanya daidsin, ada namanya glystein, dan seterusnya. Banyak sekali di sini. Nah, tentunya bahan-bahan di sini akan bermanfaat sebagai zat bioaktif. Bisa untuk anti peradangan, anti kanker, anti diabetes, anti tumor, dan seterusnya. Makanya di herbal-herbal yang kita ketahui bersama itu prinsipnya adalah ekstraksi. Bagaimana kita mengambil suatu bahan yang di sini diambil murninya saja, atau dalam kumpulan-kumpulan isoflavon, flavonoid, alkaloid, dan seterusnya. Nah, tentunya kalau dibaca di MS, Anda harus tahu berat molekul dari genistein, daidsin, dan seterusnya. Nah, berat molekulnya untuk genistein berapa di sini? Umpamanya di sini adalah untuk yang genistein itu mempunyai massa molekul 270. Nah, ini umpamanya genistein mempunyai massa molekul berat molekulnya 270. Tapi ingat, yang dibaca adalah isotopnya atau molekul-molekul yang C-nya 12 gram per mol. Sedangkan genestin di sini berapa? Genestin di sini mempunyai berat molekul 432 namanya. Nah, ingat di MS nanti bukan dibaca 270 atau 432 gram per mol, tapi nanti di sini dibaca berdasarkan apakah Anda menggunakan muatan positif atau negatif.
Kalau muatannya positif maka dibaca M plus H atau M plus 1. Sehingga di sini menjadi 271 M per Z. Sedangkan untuk yang di bawahnya genestin itu mempunyai massa 433 M per Z. Coba nanti kita buktikan. Begitu dengan diethylene. Dia massa molekulnya di sini adalah untuk yang diethylene atau diethylene itu 254. Kalau diethylene itu mempunyai massa sebesar 416. Kalau negatif di sini menjadi 253. Ini positif. Kalau negatif berarti M-H. Ini muatannya negatif menjadi 253 M per Z. Kalau di sini adalah 415 M per Z. Nah, dua-duanya nanti kita pakai bersama-sama. Oke. Nah, bagaimana nanti ini supaya dibaca di MS atau apa yang kita praktikkan di sini adalah tentunya kita akan menggunakan ada 4 tahapan yang kita kenalkan. 4 tahapan yang akan kita kenalkan atau yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke. Nah, sebenarnya yang pertama apa yang dinamakan nanti tune atau optimasi atau direct infusion. Tuning atau direct atau kita suntikan atau kita baca langsung di MS. Nah, di sini adalah coba kita amati sama-sama dengan menggunakan ini yaitu tuning ini untuk mengidentifikasi bahan-bahan atau senyawa isoflavon atau phytoestrogen pada kedelai. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah nanti M per Z. Kalau sini namanya relative abundancy. Relative abundancy. Nah, bagaimana pula pembacaan pada MS? Contoh, di sini katakan 0 sampai katakanlah coba kita ketahui bersama katakanlah di sini sampai 300 M per Z, maka posisi diethylene atau genestin di mana? Kalau diethylene di 253, ini adalah nanti pembacaannya pada MS. Di sini 254, kalau muatannya negatif berarti 253 M per Z. Ini sebagai apa? Sebagai diethylene. Jadi gampang sekali Anda nanti untuk menentukan ini. Nah, kelebihan pada MS sebetulnya Anda tidak akan susah-susah atau tidak akan mencari lagi kemarin yang praktikan sebelumnya kita untuk identifikasi. Tapi kalau di MS senyawa sudah dipisahkan di kolom atau di kromatografi, kemudian dipisahkan lagi nanti dibaca lagi akan di MS. Nanti MS nanti berfungsi sebagai detektor. Yang kedua, dia sebagai separasi atau pemisahan berdasarkan apa? Pemisahan berdasarkan berat molekul. Nah, nanti kalau nanti di sini ada katakanlah seperti genestin 270 di sini namanya, di sini akan dibaca sebagai genestin. Kalau di sini matanya positif, kalau ini negatif. Maka dengan mudahnya Anda untuk mempelajari ini. Nah, ini MS. Nah, kembali lagi kita ke belakang lagi, apa dinamakan MS, terus MS. MS di sini adalah sebagian nanti dibaca molekul-molekul sebagai parent masnya atau sebagai prekursornya. Nah, prekursor ini yang dibaca di sini.
Ini kalau kita pakai MS. Contohnya MS di sini MS1, ini MS yang kedua. Nah, bagaimana kalau MS? Kalau ini dua-duanya ini, nah MS ini, MS yang kedua di sini yang dibaca adalah sebagai, kalau parent ini sebagai daughter-nya atau anak perempuan, katakanlah di sini. Kalau yang prekursor di sini sebagai produknya. Nah, sehingga jelas di sini MS yang pertama mendeteksi adanya parent atau prekursor yang ini, sedangkan MS di sini yang dideteksi adalah daughter dan ini. Bagaimana kita untuk melakukan ini? Ya tentunya umpamanya kita isolasi di sini, kita ekstrak, makanya kita pisahkan, kita ambil yang 253 di sini sebagai DHC yang bermuatan negatif. Maka di sini akan kita belah. Ya, kita belah di sini 253 M%. Nah, nanti dia menjadi daughternya berapa atau produknya itu berapa di sini. Nah, di sini nanti akan terpecah atau terfragmen berdasarkan struktur molekul atau berdasarkan mana ikatan yang paling lemah akan dipotong. Nah, kalau Anda di literasi atau di masbanknya lah katakan itu bahwa 253 ini mempunyai massa di sini katakanlah di sini sebesar 224 namanya. Nah, N per Z. Anda cari dimanapun bahwa struktur daidsin katakanlah ini akan pecahan atau sebagai daughter atau sebagai produknya ini adalah 224. Ini sudah sudah segitu angkanya. Pakai alat apapun angkanya akan segini. Begitu juga mungkin bisa ada yang lain lagi, bisa di sini katakanlah 90 M per Z. Jadi ini. Nah, ini MS yang pertama adalah MS1 untuk mendeteksi adanya prekursor di sini. Kemudian MS yang kedua ini adalah mendeteksi adanya sebagai daughter atau produk masnya. Nah, kenapa dia dinamakan daughter? Karena di ini kemungkinan yang 224 ini masih kita bisa belah lagi, masih kita bisa fragmen lagi, sehingga nanti alatnya bisa menjadi MS, bisa MS. Hanya di sini dikenal apa yang dikenal dengan MSN. Nah, kenapa begitu? Semakin kita banyak, semakin kita belah, semakin banyak, maka identifikasi secara kualitatif itu akan semakin akurat. Nah, ini. Nah, bagaimana pola pembacaannya MS ini terjadi? Kita tahu di sini ada namanya triple quadruple. Nah, ini MS1, ini MS yang kedua. Di sini ada coalition yang bertugas untuk membelah atau untuk memecah daripada molekul sendiri itu. Nah, ini bahan masuk, kemudian akan dideteksi ini sebagai prekursornya yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini yang untuk coalitionnya, untuk memecah molekulnya, yang ini adalah sebagai daughternya atau sebagai produknya. Nah, bagaimana analisis ini bisa kita lakukan? Satu, kita bisa menganalisis yang akan kita lakukan. Nanti kita bisa menggunakan MS ini aja, apa yang dinamakan dengan nama full scan. Nah, full scan ini akan mendeteksi adanya prekursor aja, tapi ada kelemahannya di sini. Kelemahannya apa? Apabila terjadi isomer. Nah, kita ketahui bahwa isomer itu mempunyai beberapa molekul yang sama tapi struktur yang berbeda. Nah, nanti akan dibaca bersama-sama, umpamanya suatu bahan N sama Mi, katakanlah ini sebagai molekul, ini sebagai isomernya mempunyai berat malaka 320, ini juga 320.
maka nanti akan dibaca di sini satu aja sebagai 320 Hz. Tapi tentunya isomer nanti apa kita belah tentunya akan memberikan hasil yang berbeda. Kemudian percobaan yang kedua, nanti kita gunakan apa yang dinamakan SIM atau di sini selected ion monitoring. Nah, apa itu? Kalau Anda mempunyai yang saya katakan tadi ekstra kedelai tadi, Anda ingin mentarget senyawa-senyawa yang kita tulis, yang kita amati bersama tadi, genestin, diacin, distein, dan seterusnya, kita cukup memasukkan berat molekulnya saja. Tapi kelemahannya tetap di sini adalah yang dibaca sebagai prekusonnya saja. Itu kelemahannya. Tapi ada kelebihan dari SIM ini dibandingkan dengan full scan. Ini apa? Ini sensitivitasnya lebih tinggi atau kepekaannya lebih tinggi daripada full scan. Nah, ada satu metode yang sangat cocok, yang sangat powerful begitu untuk mendeteksi adanya senyawa-senyawa yang akan kita target. Itu adalah menggunakan apa yang dinamakan SRM atau MRM. Istilahnya yang ada bisa menggunakan SRM atau MRM. Ini apa? Selected Reaction Monitoring. Atau kalau M ini multiple. Ini singkatan daripada multiple. Ini sama. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah SRM ini kita bisa menggunakan MSMS. Di mana ini nanti yang akan dideteksi adalah di samping prekursor juga sebagai produknya. Maka nanti tidak akan salah, umpamanya ada isomer atau epimer atau apapun, yang kita target adalah senyawa yang akan kita uji, yang kita target. Contoh, umpamanya 320 sebagai M atau sebagai MI. Nah, ini akan berbeda. Contoh, umpamanya di sini sebagai M1-nya ada 320, di sini juga 320. Tapi produknya nanti akan berbeda di sini. Di sini bisa 190, di sini bisa 191. M per Z. Makanya disarankan nanti kalau Anda punya MSMS atau apa SRM, maka gunakanlah ini untuk uji kuantitatif. Kalau uji kualitatif, Anda cukup sampai ini aja, full scan aja sudah cukup. Kalau uji kuantitatif bisa menggunakan ini. Kalau peralatan di yang saudara hadapi nanti cukup satu MS saja. Tapi kalau kita sudah menggunakan MSMS, maka alangkah lebih baiknya kita gunakan dua-duanya. Kita menggunakan MSMS. Nah, nanti ada langkah-langkah step-step nanti akan kita lakukan percobaan bersama. Tuning itu bagaimana untuk identifikasi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan full scan, kita menggunakan SIM, atau kita menggunakan SRM. Nah, ini nanti apa yang dinamakan kita percobaan LC-MS atau SIMS-MS. Oke. Nah, ini dulu, coba nanti kita langsung praktikan, kita uji ekstrak kedelai. Yang kita tentukan adalah zat-zat bioaktifnya berupa metabolit sekunder. Nah, nanti saya tunggu Anda untuk menguji atau memperoleh bahan atau mendapatkan bahan yang kira-kira di daerah asal Anda yang dijadikan katakanlah semacam kayak unggulan gitu. Contoh di sana ada kayak buah matisa di situ, matisa itu berfungsi untuk apa? Nah, nanti kita bisa ekstrak, kemudian kita uji di sini. Oke. Nah, kita tunggu kreativitas saudara untuk melakukan atau untuk berinovasi bahan-bahan
yang diterima saudara nanti diuji di laboratorium kimia analis instrumen. Oke, kita langsung ke praktikum LC-MS dan LC-MS. Oke, nah kita sekarang kita melakukan praktikum LC-MS, tapi nanti untuk pertama kali kita tuning aja. Di sini tadi sudah kita ekstra kedelainya, dan ini bahan-bahan yang sudah kita larutkan dengan pelarut yang nanti yang siap kita ujikan. Tentunya ini sudah mengalami preparasi. Nah, kita buat di sini untuk ekstra kedelainya sekitar 1 sampai katakanlah 10 ppm atau dengan konsentrasi rendah. Coba kita ujikan sama-sama di sini. Nah, nanti kita ambil zat yang ada di sini ini, kita ambil kemudian kita edarkan dengan pelarut, bisa menggunakan metanol atau asetonitrit. Jadi konsentrasinya sangat kecil sekali untuk pengujian dengan menggunakan LC-MS atau MS-MS. Ingat bahwa di LC-MS atau MS-MS ini bisa mencapai sensitivitasnya atau kepekaannya bisa sampai 10 pangkat minus 15 gram. Berarti nanti satuannya bisa sampai piko, bisa nano, piko maupun femtogram. Gitu. Oke. Nah, di sini coba kita buat konsentrasi yang sangat kecil sehingga nanti hasilnya berupa jenis yang kayak gini. Tentunya ini harus mengalami apa yang dinamakan preparasi. Nah, sampel-sampel ini kita masukkan, kita ambil dengan menggunakan siring atau suntikan yang kayak gini suntikannya, ya. Nah, ini suntikannya. Kemudian sampel di sini akan kita masukkan langsung di direct infusion atau tuning di sini untuk mengetahui apakah yang kita target tadi sesuai atau tidak sesuai pengujian berdasarkan kita punya literasi dan kita ambil dari 2 jurnal, baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif. Kita lakukan sama-sama di sini. Ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Kita di sini coba kita lihat di MS atau di MS-MS. Nah, ini adalah di MS-nya. Jadi saya bisa kayak gini. Nah, ini apa yang dinamakan spektra atau spektrum. Di sini adalah M/Z atau massa tiap satuan muatan. Ya. Di sini skalanya nanti bisa Anda atur. Kalau di sini 170 sampai 190. Padahal di target kita, genestin tadi mempunyai berat molekul 353 atau 354. Oke, maka di sini kalau di sini ingat muatannya positif, maka tinggal baca aja di sini sudah jadi katakanlah sebesar 400 umpama. Terus kita apply. Nah, di sini sudah menunjukkan massa molekul tiap satu muatan. Ada enggak yang kita target di sini? Dengan muatan positif. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil atau kita coba supaya lebih bisa dibaca. Ya. Ya, kita lihat di sini 353 kok kelihatannya sangat kecil karena ring yang kita ambil adalah sangat lebar. Makanya di sini mungkin bisa kita lihat 300 katakan 40 sampai 375. Karena yang di situ yang menunjukkan 355, kita lihat Daidsin itu mempunyai berat molekul 354. Coba kita ambil jurnal yang sudah saya siapkan di sini. Nah,
di sini kita lihat date sign. Nah ini 253. Oke. Nah, ini sebagai parent ironnya atau sebagai induknya atau sebagai prekursornya. Dia dibaca 353 kalau muatannya negatif, tapi kalau positif dia akan dibaca di sini 255. Nah, kita lihat di MS-nya yang kita amati bersama tadi. Oke. Ada enggak di sini yang menunjukkan 355? Kalau muatannya positif. Kalau negatif, tinggal sini klik aja untuk muatan negatif. Nah, itu akan sangat susah sekali untuk dibaca. Ternyata yang bagus adalah muatannya negatif. Oke. Nah, coba kita lihat lain, kita perlebar jaraknya ini, kita dengan menggunakan muatan positif. Di sini berapa ini sekitar 500, coba 250 sampai 500. Coba kita amati 250 dengan muatan positif sampai ke 500 supaya nanti bisa tercover apa yang kita deteksi. Nah ini, oke. Nah ternyata di sini ada 417, 447 dan seterusnya. Coba kita lihat, kita amati bersama di jurnal yang kita dapatkan di sini. Nah kita lihat di sini 400 ini sebagai glistein, 417 sebagai dietsin. Sehingga kita dengan mudah di ekstrak kedelai itu ada apa saja di situ yang kita target ini. Ada nggak senyawa-senyawa yang kita target ini? Tinggal lihat aja di MS-nya di sini. Ternyata 417 sama 447 ada di sini. Nah, mayoritas berarti di situ adalah sebagai dietsin, bukan dietsin, sama apa tadi di sini sebagai 427 di sini glisetin. Nah, ini yang ada zat bioaktif atau metabolis rendah pada ekstrak kedelai. Maka dengan mudahnya kalau kita menggunakan MS di sini kita bisa mengidentifikasi langsung, tapi dengan catatan kita harus tahu berat molekilnya, muatannya apa. Apakah positif atau negatif. Oke, nah coba sekarang kita amati dengan muatan negatif. Bisa kita lakukan nggak di sini? Ternyata muatan negatif tidak begitu peka atau kurang peka terhadap uji yang kita maksudkan. Maka nanti di analisis nanti kita gunakan yang positif aja atau muatan positif. Nah ini apa yang dinamakan direct infusion. Tapi ingat, ini yang dibaca di MS saja atau MS yang pertama saja. Nah bagaimana kalau kita dengan menggunakan MS-MS? Nah tentunya kalau kita gunakan MS-MS, coba kita amati pada dietsin, di mana dietsin mempunyai massa molekul 416, kalau di sini dibaca 417 ini ya 417. Nah nanti di MS yang keduanya atau di sebagai produk atau sebagai doternya dia akan merujuk pada angka 255 dan 199. Nah di sini kita perlu adanya apa yang dinamakan fragmen atau collision yang sempat kita bahas yang awal tadi. Makanya coba kita uji untuk mendapatkan apa CE atau collision untuk belah ini butuh untuk membelah atau memecah prekursor ini itu butuh energi berapa? Yang itu kita masukkan di metodenya nanti. Oke, akan kita lakukan dengan menggunakan MS atau MS. Nah, di sini ada setting. Apakah kita menggunakan parentnya saja atau sebagai produknya saja bisa kita lakukan. Kalau kita menginginkan produknya, berarti parent yang kita setting di sini. Nah, oke. Nah, parent masknya di sini.
Nah, jangan lupa plasma di sini berapa? Katakanlah kita ambil 100 amperz sampai tadi berapa? 417. Nanti kita ambil 425 aja yang gampang. Nah, di sini yang kita target sama-sama 417 sebagai dead. Nah, coba kita amati ini, coba kita nolkan dulu aja supaya nanti bisa kita lakukan apakah 417 ini nanti dia hanya muncul sekitar satu saja karena tidak ada pola fragmentasi atau adanya pembelahan karena energi yang kita gunakan adalah 0. Oke, kita apply. Ya, oke. Nah, di sini nampak jelas hanya satu aja yang muncul sebagai prekursor atau sebagai parent. Nah, coba energinya ini kita tambahi atau kita masukkan untuk memecah atau membelah molekul daicin di sini. Nah, di sini sudah menunjukkan ini adalah pola sebagai daughter atau sebagai apa tadi produknya. Ternyata di sini kurang untuk energi yang digunakan untuk memecah atau memfragmen daripada molekul daicin. Maka kita tambahi katakanlah 15 Ce-nya, kita apply lagi. Nah, di sini sudah berkurang. Nah, di sini 254,9 atau kita bulatkan 255. Oke. Nah, coba kita kembali lagi ke jurnal yang kita dapatkan tadi. Ada enggak? Ternyata ada 255. Nah, di sini ada tanda bintang sebagai apa? Di sini bintang, di sini. Tentunya yang nanti akan dijadikan ini sebagai apa ya? Sebagai kuantitatifnya. Berarti nanti kita masukkan 417 2199 itu sebagai kualitatif untuk mendukung 255 ini. Oke, saya harap Anda paham. Coba satu lagi, coba kita belah di glisetin di sini. Yang mempunyai 2 massa 447. Nantinya dia akan dibaca 285 dan 270. 447. Oke, kita lakukan. 447 berarti di sini kita katakan 450. Ini kita nolkan kembali coba. Ini adalah 447. Ya, 447 di sini. Nah, di sini belum ada sebagai produknya ada tapi tidak stabil, maka kita perlu masukkan di sini collision energinya sebesar 10 eV. Nah, dia akan dibaca 284, sekian pada 10. Coba kita pada 15 eV. Nah, dia akan dibaca 284, sekian, tapi kalau ini kita bulatkan dia menjadi 285. Coba kita kembali lagi ke jurnal tadi, apakah ada yang menyebutkan dia 285? Ini apa ada di sini? Padahal alat yang sini kita gunakan merek lain. Sedangkan kita mereknya Thermo Scientific ini menggunakan Agilent. Tapi yang sempat saya katakan tadi di awal, Anda pakai merek alat apapun, tipe apapun, tidak akan mengubah angka-angka baik parent maupun produk ion yang ada pada sampel atau senyawa yang akan kita target. Nah, metode ini nanti Anda bisa gunakan untuk analisis selanjutnya untuk menentukan adanya isoflavon atau estrogen pada sampel ekstrak kedelai. Nah, ini apa yang dinamakan CUN atau direct infusion apabila kita ingin mengidentifikasi suatu bahan dengan menggunakan MS saja tanpa LC atau HPLC. Oke. Nah, nanti percobaan selanjutnya adalah kita tandemkan LC atau HPLC dengan MS atau MS. Kita menggunakan blue scan, menggunakan SIM, selective ion monitoring, dan kita gunakan lagi satu lagi SMM atau selective reaction monitoring. Oke, kita mulai aja langsung ke LC, MS dan LC, MS. Oke, nah sampel-sampel ini ekstrak kedelai tadi coba kita uji dengan LC, MS dan LC, MS. Nah, sampel kita masukkan pada auto sampel yang sebagai injektornya di sini. Ya, kita masukkan pada nomor 1 di sini atau nomor 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Oke.
kita coba kita taruh pada C di sini. Berarti nanti posisi sampelnya di C5 ini sebagai injektornya. Oke, kita tutup di sini. Nah, saya review kembali. Nah, ini adalah fase diam atau kolom yang kita gunakan dengan menggunakan yang UHPLC tadi yang mempunyai ukuran partikel size 1,7 sampai 1,9 mikron. Ini sebagai fase diamnya nanti untuk memisahkan. Nah, ini saya kembali lagi sebagai fase geraknya kita menggunakan H2O dan asetonitrit. Oke ya. Sekarang kita setting yang ada di sini di MS atau di NS di sini. Oke, kita kembali lagi ke HPLC yang praktikum sebelum kita lakukan. Pertama kali kita gunakan 70-30. 70 ini untuk H2O, yang 30 ini untuk asetonitrit. Tapi ingat, di sini kita sudah menggunakan gradien. Apa itu? Kemarin itu berdasarkan tingkat polaritas yang kita buat tetap atau iso tetap. Kalau ini kita buat gradien. Kalau kemarin kita buat isokratik di mana polaritasnya tetap, tapi kalau ini sudah berbeda. Kenapa? Pada 0 sampai 7 menit di sini sudah terjadi perbedaan polaritas pada fase geraknya. Oke, kita mulai saja di sini tentunya. Nah, ya, kita siapkan dengan kecepatan 250 mikroliter per menit. Nah, percobaan awal yang kita gunakan tadi menggunakan apa? Full scan. Nah, full scan di sini, ingat ini adalah full scan atau yang kita amati sama-sama, di mana di zona tadi disebutkan nilainya berapa. Di sini tadi, umpamanya. Ini tadi yang kita amati mulai yang terendah berapa? Sekitar 250 sampai 500. Sampai 600 di sini. Ada rutin atau tidaknya. Coba kita dekati sampai 500 saja dengan mengesampingkan rutin yang ada di sini. Berarti 250 sampai 500. Tinggal masukkan aja di MS-nya di sini. 250 sampai ini 250 untuk yang first mass-nya, yang last mass-nya atau yang kita target adalah sampai 500 M/Z di sini. Oke. Nah, kita gunakan hanya sebagai I1 atau MS yang satu aja, di mana kita akan mendeteksi adanya sebagai pairing-nya saja. Oke. Nah, metode ini kita simpan. Umpamanya MS. Nah, kita menggunakan full scan atau FS umpamanya supaya tidak salah. Kita simpan. Nah, sekarang kita running. Bagaimana untuk merunning suatu di sini? Ini tentunya sama yang kemarin seperti di praktikum kemarin yang yang kita bahas sama-sama tadi, tinggal masukkan aja di sini. Katakanlah namanya apa di sini? Full scan. FS untuk kedelai. FS kedelai, ekstra kedelai. Kedelai, ya. Oke. Nah, di sini metodenya tentunya yang kita masukkan tadi. Kita gunakan full scan tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah volume tempat kita untuk menguji atau mengambil sampel yang kita tempatkan tadi pada posisi C5. Oke. Nah, volume yang kita injeksikan di sini 2 mikroliter. Oke. Nah, ini yang full scan, mode untuk full scan. Metodenya kita masukkan di sini antara 250 sampai 500 M/Z yang kita target pada sampel ekstra kedelai. Nah, sekarang yang selected ion monitoring, maksudnya apa tadi yang saya jelaskan tadi, kita hanya molekul atau senyawa-senyawa tertentu aja yang kita target. Nah, dalam hal ini kita menggunakan dalam SIM ini yang kita masukkan adalah berapa tadi? Disetain 400
kemudian 447 sebagai cysteine, yang 417 diethylene, kemudian 447 dicetin, kemudian 433 ini sebagai genistein, kemudian 255 ini sebagai diethylene. Kemudian kita masukkan lagi 285, berat molekul 285 ini sebagai glycine, dan 271 sebagai genistein atau genistein. Nah ini kita simpan. Oke. Nah ini yang kita gunakan SIM atau selective ion monitoring. Di sini hanya mendeteksi adanya prekursor saja atau sebagai parent mass-nya saja. Kemudian langkah yang powerful yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan apa yang dinamakan dengan SRM atau Selected Reaction Monitoring. Oke, kita simpan. Kita simpan, kemudian ini sebagai SIM, kemudian kita simpan ya. Nah ini yang kita setting tadi. Kemudian kita beralih ke SRM atau Selected Reaction Monitoring, itu di sini ya. Nah di sini yang tadi kita optimasi tadi atau tune tadi atau Dairy Infusion tadi, di mana 417 tadi mempunyai 199. Nah 417 ini kita masukkan sebagai parent mass-nya. Kemudian produk mass-nya itu pada 255 yang tadi, data-data yang tadi kita sebutkan tadi. Sedangkan yang 447 tadi di 285 ini sudah kita masukkan. Jadi apa? 447 ini yang kita masukkan sebagai parent mass-nya, 285 sebagai produk mass-nya. Nah, collision energy yang kita gunakan berapa? Itu pada 15 eV T ini. Nah ini juga kita simpan. Oke, setelah kita lakukan, kemudian kita running yang ada di sini tadi ini, sehingga nanti ada full scan, ada SIM, ada SRM. Nanti data-data ini kita lakukan sama-sama. Oke, kita lakukan, kita simpan dulu. Nah metode-metode yang tadi kita gunakan full scan, SIM maupun SRM sudah kita masukkan di sini. Ini filenya, kemudian kita running, kemudian kita jalankan. Oke, sambil menunggu kita lihat di chromatograph-nya maupun di mass spectral-nya. Oke, nah setelah kita running, kita dapatkan chromatogram atau hasil seperti yang ada pada layar. Nah, di sini tadi kita melakukan uji dengan menggunakan full scan, di mana ini untuk identifikasi kualitatif atau kita untuk mendeteksi ada apa masing-masing peak, masing-masing puncak. Yang kedua, kita menggunakan SIM untuk identifikasi atau bahan senyawa target yang kita inginkan. Nah di SRM begitu juga, cuma bedanya SRM dengan SIM adalah apa? Adalah dimana kalau SIM hanya prekursornya aja atau sebagai parentnya saja, tapi kalau di SRM kita gunakan NSMS atau menggunakan dua yang kita target adalah prekursor dan sebagai produknya. Oke, kita mulai identifikasi. Kita hal ini menggunakan selected ion, dan menggunakan full scan, di mana kita identifikasi secara kualitatif. Nah, di layar ini menunjukkan banyaknya peak yang kita identifikasi, mulai 250 berat molekul 250 sampai 500, atau dalam hal ini yang kita target adalah
250 sampai 500 m/z dengan muatan positif. Nah, kita bisa identifikasi di sini di ekstrak kedelai masing-masing peak itu ada apa saja. Nanti saudara tinggal di sini target masing-masing puncak yang ada di sini. Pada retention katakanlah 1,22 menit. Kita tinggal target di sini aja. Nah, di sini akan muncul berat molekul yang ada pada peak ini. Oke. Nah, kemudian peak yang kedua ini apa? Nah, ternyata ada juga di 447 tadi, seperti apa yang kita target tadi. Yang tadi secara tuning atau direct induction muncul 447. Ini kira-kira pada 1,78 menit. Oke. Nah, begitu juga selanjutnya, di sini apa? Bisa kita 282 m/z. Berarti berat molekulnya berapa? 281. Kenapa kok 281? Ingat, pada muatan positif tadi terjadi kuasi ion molekuler di mana M plus H. Yang di sini ini 282 ini adalah dibaca M plus H. Berarti berat molekulnya berapa? Tinggal kurangi 1, berarti 281. Oke. Nah, seperti yang ini tadi 447. Berarti berat molekul 447 apa? Nah, kita indikasikan 447 itu sebagai di sini adalah sebagai glisitin. Ternyata ada di sini. Tapi kecil sekali. Nah, ini adalah kelemahan daripada kita menggunakan full scan. Karena apa? Mulai 250 sampai 500 m/z berarti banyak molekul, banyak senyawa target yang kita inginkan. Sehingga semakin banyak yang kita target, otomatis kepekaan atau sensitivitinya semakin rendah. Tuh. Nah, coba kita identifikasi masing-masing untuk senyawa-senyawa yang kita target. Terdiri dari diazin, glisetin, genestin, diazein, glisetain, dan genistein. Nah, kita coba, kalau ini kita sudah tahu masing-masing puncaknya di sini. Coba kita target senyawa yang kita inginkan. Contoh, kita tinggal masukkan di sini aja. Di sini kita klik di bawahnya di sini. Kita mastringnya ini kita masukkan. Nah, contoh umpamanya diazin ini mempunyai massa 417. Tinggal masukkan aja angka 417. Nah, terus di bawahnya glisetin 447. Tinggal masukkan aja semuanya yang kita target, dimasukkan di bawah. Genestin 433. Kemudian diazein 255. Nanti bisa dilihat di jurnal. Sedangkan glisetain 285 dan genistein itu pada 271. Oke, kita masukkan. Nah, di sini hanya 255 sebagai diazein yang muncul dan 285 sebagai glisetain dan 271 sebagai genistein ini yang muncul titik ini. Nah, apakah betul padahal tadi di identifikasi masing-masing peak tidak angkanya tidak pada muncul 5,8 menit, tapi di bawah 5 menit. Nah, yang saya katakan di awal tadi bahwa full scan ini adalah kelemahannya sangat tinggi. Apa? Kepekaan. Nah, untuk mengantisipasi ini, maka kita pilih apa yang dinamakan gunakan SIM atau Selected Ion Monitoring, di mana kita hanya mentarget 6 molekul atau 6 senyawa target aja. Yang tadi kalau full scan tadi bisa ratusan bahkan ribuan molekul, tapi yang SIM ini hanya 6 aja yang kita target. Nanti bisa dilihat di SIM di sini. Oke, nah ini muncul semua puncak-puncaknya. Nah, kita ketahui di sini muncul puncak lebih dari 1. Nah, maknanya apa? Berarti yang mempunyai berat molekul 255 ini lebih dari 1.
kita tidak tahu posisi diethsin genus T ini dietsinnya di mana. Nah, untuk mengantisipasi ini, karena yang saya katakan tadi bahwa SIM ini atau selected ion monitoring ini yang dideteksi hanyalah berupa prekursor aja atau pada MS1 saja, sehingga isomer dikesampingkan, sehingga apabila mempunyai berat molekul yang sama, dia akan dibaca pada satu titik atau 255 di sini. Cuma kelebihan daripada kromatografi memisahkan berdasarkan tingkat polaritasnya, sehingga bisa dipisahkan oleh kromatografi atau kolom. Sedangkan MS ini memisahkan berdasarkan berat molekulnya. Coba kita amati di sini. Di sini ada istilah kata TEC. TEC ini apa? TEC ini ada total ion current atau total ion kromatografi. Berarti semua yang kita target adalah di sini, yang 6 senyawa tadi. Sedangkan di full scan ini tadi, ini ribuan. Ini yang kita semuanya total. Ya, yang di bawah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan extracted ion chromatogram atau EIC. Extracted ion chromatogram. Maksudnya apa? Extracted ini berarti senyawa-senyawa ini bisa kita pisahkan berdasarkan berat molekul. Seperti 417 ini punyanya dietsin, 447 ini punyanya glisetin. Nah, makanya bisa kita pisahkan. Tapi sekali lagi kelemahannya ini ada. Dia tidak bisa mendeteksi adanya senyawa-senyawa satu, tapi yang dia deteksi semuanya. Meskipun itu sudah kita ekstrak di sini berdasarkan berat molekul. Nah, kalau kita kembalikan lagi dengan menggunakan metode lain, kita menggunakan SLM atau selective ion monitoring, maka akan beda lagi di sini. Oke, nah ini menggunakan SIM. Kalau ini menggunakan SLM, maka akan saya split lagi menjadi satu lagi di sini. Nah ini kita tinggal auto filter, dia akan muncul semua. Nah ini sudah menggunakan MS. Nah, coba kita deteksi TM tadi bahwa 447 tadi sebagai glisetin dan 417 sebagai dietsin. Yang ini katakan 447 belakang tadi mempunyai mempunyai produk ion atau sebagai daughternya itu berapa? Tinggal masukkan di sini. Yang tadi adalah tertera 285. Kalau Anda masih ingat tadi. Nah, ini. Nah, ternyata di sini ada dua. Kemungkinan sekali ini bisa terjadi adanya epimer. Apa epimer? Epimer adalah mungkin molekulnya sama, strukturnya sama, tapi ada salah satu ikatan yang bisa menjorok ke dalam. Contohnya adalah kalau kita lihat di sini, kita kembalikan lagi ke struktur molekul daripada dietsin. Nah, yang ini dietsin atau glisetin di sini. Maka nanti Anda akan kenal di sini contoh ini OH atau CH di sini, dia akan semacam kayak terpotong-potong begini. Itu bisa terjadi. Sehingga meskipun ini sama, cuma kalau ini ada tangan di sini, ini kuat cabangnya. Tapi kalau di sini kayak semacam garis-garis kecil-kecil gitu, yang dia semakin lama semakin kecil, kayak di arsir begitu, dia kemungkinan menjorok ke dalam. Nah, itu sudah merupakan senyawa yang berbeda. Maka kalau kita di MS di sini akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi di mana glisetin di sini? Tentunya kita punya apa yang dinamakan standar. Contoh di 433 katakanlah ini punyaannya genestin. Nah, ini yang genestin ini yang bisa kita peroleh, dia satu senyawa molekul yang bisa kita amati.
Katakanlah kita ambil pada 271 di sini sebagai produk emasnya, tinggal masukkan aja. Ya, dia hanya satu aja yang muncul di sini. Oke, nah ini bisa diperhalus lagi kalau kita kita hilangkan atau sensitivitasnya kita tinggikan sehingga pik-pik yang tidak diinginkan atau yang kita target saja yang muncul. Oke, kita kembalikan lagi posisi yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita untuk menghitung kuantitatif? Tentunya satu, kita punya standar yang sebagai pembanding untuk sebagai dasar untuk menghitung masing-masing puncak yang ada di sini. Yang kedua adalah di sini nanti akan timbul adanya area. Seperti pada praktikum sebelumnya itu apa yang dinamakan ada namanya area atau luasnya. Nah, di sini nanti akan muncul area-area yang ada di sini. Nah, coba kita bandingkan antara full scan antara SIM dan SLM di sini. Oke. Nah, coba kita lihat di full scan di sini. Nah, hanya tidak akan muncul areanya. Di sini tidak akan muncul areanya. Dia muncul hanya kecil sekali, bahkan tidak ada muncul. Coba bandingkan dengan di SIM. Ya, di SIM coba kita munculkan areanya. Ya, kita bandingkan. Nah, dia hanya 186 di sini, katakanlah di 447 ya. Coba bandingkan dengan yang di SIM. Dia sekian ratus ribu, bahkan sampai sekian juta untuk areanya. Kenapa? Karena dia semakin sedikit yang dia target, otomatis kepakarannya akan semakin tinggi. Coba kita lihat dengan di SRM, intinya di sini akan lebih peka lagi kalau kita bandingkan. Tadi 447, yang 447 sekarang kita pindahkan di sini, yang 447. Nah ini, dia sampai 9 juta lebih. Kalau tadi hanya 4 juta lebih, sekarang 9 juta lebih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semakin yang kita target semakin sedikit, kesimpulannya semakin alat itu semakin peka. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Anda pakai SIM itu hanya prekursor saja yang dia deteksi atau kemungkinan lebih dari satu molekul. Sedangkan di SRM atau MSMS yang kita gunakan di sini, dia bisa sampai di samping dia mendeteksi adanya prekursor, juga produk mana juga diikut. Nah, ini akan mengakibatkan dia akan semakin peka dan semakin selektif. Nah, kira-kira begitu untuk kita pengujian dengan SMS atau MSMS, mulai dari tuning, mulai dari pengenalan tadi ionisasi, mulai tuning atau direct infusion untuk scanning atau untuk identifikasi molekul, terus kita untuk uji kualitatif menggunakan full scan dan juga menggunakan SIM, yang dimana SIM itu hanya beberapa molekul yang kita target, tapi pada prekursornya aja atau pada bahan emasnya saja. Sedangkan di SRM itu di samping untuk uji kuantitatif juga mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena yang dia deteksi adalah di samping bahan juga produk emasnya yang dia. Nah, kira-kira begitu. Coba nanti Anda lakukan untuk identifikasi kalau nanti ada waktu. Coba di daerah Anda, tempat Anda mungkin ada semacam tumbuhan yang bisa dijadikan unggulan, yang bisa dijadikan herbal, nanti bisa diujikan di lab AIN di sini. Oke, mungkin itu yang bisa kita jelaskan, kita bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa muncul, bisa langsung bisa tatap muka atau bisa melalui online, bisa email atau bisa di media sosial lainnya.
Oke, jadi saya rasa itu, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dan selalu sukses. Oke.